Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pendapatan penjualan barang. Nah, PSAK yang mengatur tentang pendapatan itu PSAK 23, di mana si transaksi boleh diakui sebagai pendapatan ketika barang tersebut sudah pindah ke pemilikan dan manfaat resikonya. Contohnya si A menjual mobil kepada si B. Jika mobil tersebut sudah sampai ke si B, maka resiko dan manfaatnya sudah beralih, maka transaksi tersebut harus diakui sebagai pendapatan. Lalu di sini harga mobil tersebut 100 juta, berarti kan mobil tersebut bisa diukur secara andal, maka memenuhi klasifikasi yang PSAK 23 ini. Lalu manfaat ekonominya akan dirasakan dan akan mengalir dari kedua belah pihak. Berarti bagi penjual adanya nanti itu ada penerimaan kas, dan bagi si pembelinya adanya penggunaan manfaat dari si mobil tersebut. Nah, untuk jenis-jenis pendapatan yang berhubungan dengan barang itu ada banyak banget. Di antaranya yang pertama itu berkenaan dengan penjualan tagih dan tahan atau bill and hold, dan biasanya ini si contoh kasusnya ketika si PT Acer contohnya ya menjual barang kepada Ekuitas, berarti di sini si Ekuitas minta dulu nih, Pak, saya beli laptop atau beli komputer harganya 10 juta, tapi nanti tolong dikirimkannya ketika ruangan ruangan laboratoriumnya sudah selesai ya. Berarti meskipun si barang tersebut sudah masih ada di penjual, tapi karena adanya kesepakatan dari pembeli bahwa barang tersebut diserahkannya nanti setelah selesai, maka tetap penjual harus mengakui adanya penjualan si komputer tersebut dengan masuk ke karakteristik penjualannya itu tagih dan tahan. Lalu instalasi dan inspeksi. Nah, untuk contoh transaksi yang ini tuh biasanya ketika kita membeli barang, ada proses pemasangan terlebih dahulu, ada proses pemasangan instalasi dahulu. Contohnya tadi kan kita membeli komputer nih dari PTA. Nah, ketika si komputer tersebut mau disimpan di tempat pembelinya, itu kan si pembeli ada yang bisa memasang sampai bisa digunakan, ada juga yang tidak. Nah, bagi yang tidak itu kan si yang harus memasang terus mengatur komputernya sampai siap digunakan, itu kan si penjualnya. Nah, jika proses instalasinya selesai pada hari itu, maka penjualan diakui pada hari H juga. Tapi kalau sepertinya instalasinya itu memakan waktu beberapa hari atau beberapa minggu, maka si penjual tidak boleh mengakui dulu sebagai penjualan komputer seharga 10 juta. Penjualan tersebut akan diakui setelah proses instalasi komputer di tempat pembeli itu selesai. Lalu contoh yang ketiga, penjualan dengan pembayaran di muka. Contohnya ini yang simpel saja, ada yang mahasiswa kan biasanya menyewa kos-kosan, ada yang bulanan dan yang tahunan. Kita ambil yang tahunan. Nah, si A menyewa kamar kos di ibu B, lalu dia menyerahkan uang sewa selama 1 tahun senilai 1,2 juta pada bulan Januari. Nah, berarti kan dari mulai Januari sampai Desember itu proses penyewaan kosan dari ibu kos kepada mahasiswa itu kan belum berlangsung, sehingga si ibu kos tidak boleh mengakui uang yang 1,2 juta itu sebagai pendapatan, tapi ibu kos harus mengakui sebagai pendapatan diterima di muka yang sifatnya sebagai kewajiban. Nah, kapan ibu kos itu akan mengakui yang 1,2 sebagai pendapatan? Nanti ketika proses penyewaan kos itu sudah berlangsung. Kalau kosnya itu baru disewakan 1 bulan, maka pengakuan pendapatannya itu 1 bulan. Kalau sudah setahun, maka pengakuannya itu setahun. Sehingga kembali lagi, kita akan mengakui pendapatan jika jasa sudah kita laksanakan atau barang sudah kita berikan.
Lalu yang selanjutnya ada penjualan dengan retur. Nah, biasanya kan kalau di perusahaan manufaktur tuh penjualan perusahaan yang melakukan jual beli barang itu ada retur ya, atau pengembalian dari si pembeli jika ada cacat dari produk yang dibelinya. Itu kan retur bagi si penjualnya. Nah, retur tersebut apa jumlah penjual yang harus diakui oleh penjual sebanyak barang yang sudah dikirimkan. Namun jika barang tersebut ada yang diretur, maka tetap kita harus mengurangi jumlah penjualan tersebut sesuai dengan nominal retur yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Lalu yang selanjutnya penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement. Pada prinsipnya jenis pendapatan ini diakui ketika risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah dari penjual kepada pembeli. Contohnya PT A menjual mobil kepada PT B. Nah, mobil tersebut rencananya oleh PT A akan dibeli lagi 2 tahun kemudian. Ketika PT B membeli mobil tersebut secara cash dan tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh si PT B dan si PT A tidak menetapkan persyaratan khusus bagi PT B selama proses kurun waktu 2 tahun tersebut, maka yang penjualan mobil dari A kepada B itu diakui oleh PT A sebagai penjualan karena tidak adanya karena resiko dan manfaat dari mobil tersebut sudah pindah kepada si PT B. Nah, berbeda dengan si PT A menjual mobil kepada PT B, lalu PT B membelinya secara kredit. Selanjutnya PT B menyerahkan utang wesel bahwa dia akan melunasi harga mobil senilai 1 juta itu selama 2 tahun contohnya. Nah, lalu si PT A akan membeli kembali mobil tersebut 2 tahun yang akan datang sama seperti yang tadi. Namun yang membedakan di sini PT B masih mempunyai kewajiban kepada PT A untuk membayar pokok dan bunga dari hutang tersebut. Berarti kan di sini risikonya masih ada, risiko dari risiko si B bisa mungkin saja tidak bisa membayar atau tidak melunasi pokok dan bunganya itu kan masih muncul, sehingga selama kurun waktu 2 tahun tersebut PT A belum boleh mengakui penjualan mobil yang 1 juta itu sebagai penjualan, tapi diakui sebagai proses sewa kepada PT B karena resikonya masih bisa saja ditanggung oleh kita selaku penjual. Nah, ini kalau untuk contoh penjualan dengan perjanjian membeli kembali. Nah, untuk yang selanjutnya hubungan prinsipal agen itu biasanya kalau untuk agen lebih kerjasama, sehingga jenis jenis transaksi barang, penitipan barang, penjual beli barang atau jasa yang dilaksanakan oleh agen itu proses penjualannya itu setiap transaksinya tidak diakui sebagai penjualan oleh agen, tapi si agen mendapatkan fee berupa mendapatkan keuntungan dari hubungan agen tersebut berupa fee dari berhasilnya si agen tersebut menjualkan barang atau menawarkan jasa si penjual asalnya. Untuk hubungan prinsipal agen sama juga dengan penjualan konsinyasi. Untuk yang agen dan konsinyasi ini si bagi yang dititipkan atau bagi yang kita sebagai agennya, barang yang kita miliki itu tidak diakui sebagai persediaan dan barang yang kita jual tidak diakui sebagai penjualan. Kita hanya melaksanakan proses pencatatan saja yang nantinya itu akan diserahkan kepada si penjual yang pertama. Lalu kita dapat apa? Kita hanya mendapatkan komisi atau fee dari si barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan.